Horas Madihita. Iya, terima kasih Amang Inang, saudara-saudara. Di minggu ke-22 setelah Trinitatis, kita akan dihantarkan kepada firman Tuhan dari Ayub 42 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian firman Tuhan. Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu terakhir di bulan Oktober, sekaligus minggu penutupan bulan musik HKBP Rawamangun, indahnya Kidung Pujian Nusantara, dengan ditutup dengan permainan alat musik angklung dari SPH. Saya melihat dan saya pikirkan, ternyata angklung ini cocok untuk umur 50 tahun ke atas, supaya dia tidak suka marangan-angan. Karena saya perhatikan tadi ibu-ibu, saking konsentrasinya, sotung salah. Holat sada selewat, berarti satu itu berarti nadanya beda, dua beda, berarti sudah salah nadanya. Sehingga hampir 80% konsentrasi, mungkin hanya 20% mungkin yang ada yang senyum tadi. Selebihnya konsentrasi supaya tidak salah, jangan sampai salah notasi-notasi yang diberikan oleh coachnya atau konduktornya. Dan luar biasa pujian terakhir daripada SPH. Amang Inang, kalau kita melihat HKBP Rawamangun dalam melaksanakan tahun Oikumene inklusif, secara khusus dalam bulan musik ini ditutup dengan sempurna dengan adat Batak. Mulai daripada adat Sunda dan adat Jawa, adat Toraja, dan pada hari ini para ibu-ibu mulai daripada ibadah jam 6 tadi, semuanya nuansa Batak, nuansa Ulos, luar biasa. Dan ornamen-ornamen gereja kita juga nuansa daripada Batak Toba atau sebagai gereja kita HKBP. Amang Inang, saudara-saudara, kalau kita melihat firman Tuhan pada hari ini adalah pertanyaan daripada orang-orang yang sebelum mengetahui rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ayub, mungkin itu juga pertanyaan yang sering kita sampaikan kepada Tuhan dan kita sampaikan kepada teman-teman kita. Karena namanya natur daripada setiap manusia merespon apa yang dilihat, apa yang dirasakan, pasti dia bertanya, kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupanku?
Tetapi firman Tuhan dalam Ayub ini selain bertanya-tanya, walaupun dia bertanya-tanya kepada Tuhan, tetapi dalam kitab Ayub ini jelas dikatakan sebenarnya dalam kesalehan, di haburjuon, di uduk ni rohani si jopi ibana, dia bertanya kepada Tuhan, apa yang terjadi Tuhan sehingga semua ini bisa terjadi dalam kehidupanku. Yang pertama kita melihat istri Ayub. Luar biasa pedasnya kata Ayub, kata istri Ayub kepada Ayub. Kutuklah Tuhanmu dan matilah engkau. Atarbohado. Seandainya di antara ada yang di sini suami atau istri yang sudah tidak satu kata lagi dengan istrinya. Atarbohama hita molo atsugari amata dohot inata rabna sida sajabu alai ainatai madokon mate namaho. Luar biasa ya, mate namaho. Engkau terkutuk, kutukilah Tuhanmu itu karena apa yang engkau rasakan sekarang ini. Dan Ayub menjawab kepada istrinya, songon hatani seperti perkataan perempuan gila sebenarnya perkataanmu. Begitu kerasnya begitu kerasnya perkataan Ayub kepada istrinya, seolah-olah di ayat 9 sampai 10 dikatakan perkataanmu seperti perkataan perempuan gila. Apakah engkau tidak merasakan yang baik telah kita terima daripada Tuhan, dan sekarang ketika kita menerima yang buruk daripada Tuhan, apakah kita langsung mengutuki Tuhan? Luar biasa Amanginang. Jangan ada sampai di antara kita seperti perempuan atau seperti istri daripada Ayub ini sampai mengutuki Tuhan untuk penderitaan yang sedang dialami oleh Ayub. Yang kedua, kebetulan Ayub ini adalah orang kaya dan memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, yang tentu saja ketika dia memiliki segalanya, anaknya dengan bebas menggunakan apa saja yang menjadi bagian daripada Amongna bapaknya dan pikiran daripada Ayub. Tuhan, anakku telah memakai hartaku, boruku telah memakai segala uang atau apa yang kupunya dalam kehidupanku. Tapi saya curiga Tuhan, siapa tahu anakku ini, siapa tahu boruku ini betul-betul durhaka dalam kehidupannya. Dan Ayub berdoa memohon keampunan tiap-tiap pagi kepada Tuhan. Asa anggiat unang uhumononibata aka anakna aka boruna. Semoga Tuhan tidak menghukum anak-anak Ayub dan juga borunya untuk kebebasan yang dimiliki oleh anak dan borunya. Orang tua yang luar biasa Amanginang, yang masih setia mendoakan, yang masih setia membawa anak-anaknya kepada Tuhan untuk mengingatkan setiap anaknya asa diingot debata. Dan ini adalah semua daripada cita-cita daripada orang tua. Kalau orang tua hari ini tegar, seandainya ada orang tua kita tegar yang di kampung atau dimanapun orang tua kita sekarang ini tegar, satu yang mau dikatakan kepada kita anak-anaknya adalah supaya denggan asa denggak sude akayana koku nadi parserahan. Asa diingot nasida debata, asa diingot nasida Tuhan, molo tegar nasida nuengon martangiang berdoa di rumah mereka mangudihon membawa setiap anak-anaknya kepada Tuhan. Dan terkadang kan Amanginang, anak-anak remaja atau pemuda, kalau berbicara tentang anak-anak, orang tua tidak tahu mengenal yang namanya malu lagi. Kalau sudah tentang anak-anak, apapun dilakukan oleh orang tua.
Bahkan ketika anaknya ini terjerumus, bahkan hanya dia yang menarik, dan adong begengsi, dia karena tua-tua. Yang penting anakku selamat, yang penting anakku tidak lagi seperti dulu. Molo hatani halak, dijual petano nama hiang, dijual petano na horing, laho humokop akayanakon. Apapun dilakukan oleh orang tua kalau bercerita tentang anak-anak, apalagi kita semua orang Batak. Yang ketiga, teman-teman daripada Ayub. Ada 4 teman daripada Ayub: Elipas, Bildad, Zofar, dan Elihu. Amang inang, saudara-saudara yang terkasih, sebagai teman, apa sih yang bisa kita lakukan terhadap saudara kita yang sedang menderita? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka dalam penderitaan atau dalam kesakitan mereka? Karena sering sekali kita datang kepada teman kita ketika kita tahu bahwa teman kita ini sakit, atau ketika kita tahu teman kita ini menderita, terlalu banyak bacot, banyak omong. Tahukah amang inang, saudara-saudara, ternyata sampai 7 hari teman-teman daripada Ayub ini hanya duduk bersama untuk mendengarkan apa perkataan-perkataan daripada Ayub. Padahal si patah hita kan amang, terkadang kita amang inang, lebih banyak kita ketika teman kita sedang mengalami sesuatu masalah, tantangan, cobaan dalam hidupnya, sering sekali kita seolah-olah menggurui. Jadi saya sakit, contoh saya katakan, saya sakit asam urat. Dan ada orang yang pintar tentang obat, segala obat dia tahu. Saya sakit asam urat, kaki saya sudah bengkak, tangan saya sudah bengkak. Tapi contoh ini ya, terkadang ada orang si boto saluhut, dokter di atas daripada segala dokter. Kalau obat asam urat adalah ini, jangan kau makan ini, jangan kau minum ini. Pokoknya tiap pagi jam 6 pagi atau jam 5 pagi berendam kakimu dengan air garam. Pasti akan kau sembuh katanya. Padahal kita nggak tahu apa sih yang sedang dialami oleh orang yang sakit. Hanya kehadiran kita, hanya sentuhan tangan, hanya duduk diam mendengar dari keluhan daripada teman kita yang sakit, itu mungkin sudah cukup bagi mereka. Aisi patahi takkan akan menginang, terlalu pintar, terlalu dokter. Padahal datang saja, duduk saja, dengarkan. Kalau mau dia mendengar, kalau mau dia bercerita, dengarkan. Kalau tidak mau bercerita, itu tidak menjadi harus yang dipermasalahkan. Mula maanon, pulang nanti dari melihat yang sakit itu. Sudah parah ya katanya. Kayaknya gak lama lagi kulihat yang sakit ini. Tokin nama ngulinain. Apa tidak membuat bebannya lebih berat lagi ketika saudara-saudaranya tidak bagian daripada kehidupannya. Itu makanya amang inang, berbahagialah kita molo sehat tamu. Jagalah kesehatan hanya di dalam tubuh yang sehat. Semua teman dekat hanya di dalam tubuh yang sehat. Semua dengan rasional. Saya katakan, saya sebagai pendeta, marsahi tahu seminggu, saya sakit 1 minggu. Teman-teman sepelayanan saya pendeta akan berkata, semangat ya pendeta Joni, supaya kita bisa sama-sama melayani. 2 minggu saya sakit, teman-teman saya Sintua berkata, amang pendeta harus semangat. Kita mau melayani, kita mau Natal. 3 minggu saya sakit, datang jemaat SPH, Mabobuah, Ro Inanomi, Ro Ama, Ro Sikola Minggu, bawa buah. Semangat ya amang. Setiba 4 bulan, mungkin menanya pun tidak ada lagi. Tiba 4 bulan atau 5 bulan, Roma Hata, amang pendeta itu kayaknya udah bisa pindah lah.
Karena ngapain dia di Rawamangun kalau tidak bisa melayani? Rasional Amanginang. Tidak mungkin dalam tubuh yang sehat kita melakukan apapun. Di kantor mupesongoni doho. Di rumah dimanapun tidak mungkin engkau ketika kita sakit kita dipakai. Berbahagialah kita kalau Tuhan izinkan kesehatan itu dari bagian daripada hidup kita. Karena memang hasido begitu sakit ketika seseorang memang betul-betul ditimpa penyakit dalam tubuhnya. Tidak hanya penyakit, tapi mungkin juga melarat yang dialami oleh Ayub dalam kehidupannya. Dan tentu sekali pertanyaanku dan pertanyaan Ayub dan pertanyaan Amang semua sama. Kenapa Tuhan orang baik harus menderita? Kenapa Tuhan orang saleh menderita? Ini adalah sesuatu yang wajar, natur dalam kehidupan kita. Tunggu Amar Minggu, saya telah datang ke gereja, pelayan Tuhan. Saya ini adalah pendeta. Masa akan Tuhan saya menderita dalam kehidupan saya? Mungkin ada yang sudah mempersiapkan pernikahannya mulai dari tahun lalu. Tapi entah kenapa tiba-tiba putus di tengah jalan. Atau mungkin ada orang tua yang sudah merencanakan kalau nanti tahun baru kami mau liburan di Bali, Marpungu Mahami di Bali. Tiba-tiba dang pigadan dan tidak berapa lama meninggal orang tua, meninggal anak-anaknya. Dan ada orang mengatakan, Tuhan sampai sekarang jangankan boro-boro untuk menikah, mengenal anak gadis juga gak pernah. Jantungan saja dak dikduk jantungku melihat perempuan gak pernah. Jauh kali Tuhan, aku memikirkan untuk jodoh. Pacaran saja tidak pernah, apalagi menikah. Aduh. Mengapa Tuhan tiba-tiba Tuhan di tahun ini aku harus di PHK? Mengapa Tuhan tiba-tiba di tahun ini segala sesuatu itu terjadi dalam kehidupanku? Dan inilah yang menjadi pertanyaan kita dan juga pertanyaan Ayub kepada Tuhan. Dan di tengah pertanyaan daripada Ayub itu, Tuhan menjawab. Dalam Ayub 38 ayat 4 hingga 7, coba kita membaca dalam Ayub 38 ayat 4 hingga ayat 7. Ini adalah bagaimana Tuhan menjawab seruan daripada Daud. Kita membaca ayat 4, 5, 6, 7, 2. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. 5. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahui? Atau siapakah yang telah mengatakan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Yang terakhir, sampai ayat 7. Inilah jawaban daripada Tuhan. Ketika kita sedang mengalami yang namanya seperti penderitaan yang dialami Ayub. Tunggu dulu. Tahukah kau siapa yang menerbitkan matahari? Tahukah kau siapa yang menerbitkan fajar? Siapa yang menghempang? Siapa yang membuat angin berjalan? Yang mau dikatakan dalam nas ini adalah ingat. Kenal dirimu dan kenal siapa Tuhan. Tada dirimu, kenal dirimu dan kenal siapa Tuhan. Dan sampailah kepada pengakuan yang sangat luar biasa dalam nas ini. Yaitu di ayat 2. Ketika Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Molo debata kalau Tuhan menjawab segala pertanyaan kita. Anakku, kenal siapa Tuhan. Dan kenal siapa dirimu. Bahwa Tuhan itu berkuasa. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tidak terbatas. Dan hola di garejaon. Doho di awang-awang.
Ikut di bagian yang tidak kita ketahui bahwa Allah menopang, memberikan jalan. Bahkan kita tidak tahu bagaimana cara Allah membuat keutuhan ciptaannya. Dan sampai Ayub pada keputusan dalam ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nuaing pe asahuboto dangadong naso hasudatan sakapmu nanggosada. Sekarang aku tahu rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Kalaupun kita berkata kematian itu adalah sebuah rencana Tuhan. Jadi unang pikiri hamu, jangan pernah pikirkan bahwa kematian itu tidak sebuah rencana Tuhan. Seandainya kita berandai-andai kalau orang manusia tidak mati, kita tidak tahu bagaimana teman-teman kita yang sudah sakit. Apa yang nunggah didokon? Nunggah borak Tuhan, acit Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana penderitaan mereka. Dan ketika kita bertanya, kita juga yang menjawab dengan berdamai dengan kehidupan yang Tuhan boleh izinkan dalam hidup kita. Molo iko somanguli pe mardame ma. Amin. Esona mol mangalusi. Iya, apa boleh dikata? Kalau tidak mempunyai anak pun berdamailah. Dan gabe stres. Dan gabe satabi diulakan asulaun. Molo somonang pe mardame ma. Karena itu pun bagian daripada rencana Tuhan yang sangat indah dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, kapan Tuhan? Adigado Tuhan marsangap au dingolukon songon eden yaka paridebatak. Adigado Tuhan marsangap au dingolukon. Kapan Tuhan? Mungkin tidak di dunia ini, tetapi Tuhan izinkan itu bahwa kehidupanmu akan Tuhan aturkan dalam kehidupan bersama Bapa dengan di sorga. Mungkin dang bison, dang di HKBPion, dang di Jakartaon, dang di Portibion, alai adong dotikina haduan, molonunga di surgo rabdo debata. Sebagai penutup daripada khotbah saya, kita menyanyikan dari PKJ, Takut Tahu Kan Hari Esok. Dan ini adalah menjadi iman kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi kita mau bersama-sama dengan Tuhan karena selalu indah janji Tuhan dalam kehidupan kita. PKJ 241. Piano dan organ saja.